Halo teman-teman, selamat datang di Sima Basra, Siniar Mahasiswa Bahasa dan Sastra. Nah, perkenalkan, aku Maria Tulkiptia selaku pembawa acara di Siniar ini. Di sini aku tidak hanya sendirian nih, tetapi aku juga ditemani oleh 3 narasumber hebat dari mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lambung Mangkurat. Langsung saja kita undang mereka bertiga. Hai! Ya, ini adalah 3 narasumber yang akan menemani perbincangan kita di Siniar kali ini. Ya, baik. Boleh perkenalan dulu dari kakaknya yang di ujung sini. Hai, perkenalkan namaku Nur Halisa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lambung Mangkurat. Hai, perkenalkan nama aku Siti Hafizah dari program studi yang sama dan universitas yang sama juga. Halo, nama aku Rizka dari program studi yang sama dan universitas yang sama juga. Ya, baik. Terima kasih sudah datang di Siniar ini. Nah, kita berbincang-bincang mengenai di era teknologi sekarang nih. Banyak banget pembahasan mengenai mental health atau kesehatan mental. Apalagi di era kita, di kalangan kita itu bahasanya itu generasi Gen Z ya? Iya, generasi Gen Z. Iya, jadi banyak banget nih kasus-kasus mengenai terganggunya kesehatan mental mahasiswa atau juga remaja. Itu kan pastinya dilatar belakangi oleh beberapa penyebab ya. Nah, ketika mendengar kata mental health atau kesehatan mental, itu yang terlintas di benak kalian itu apa, Kak? Mungkin dari kakaknya ini dulu, Kak Fiza. Kalau menurut aku sih, kalau mengenai mental health atau kesehatan mental itu adalah seseorang yang mengalami mentalnya itu terganggu begitu. Mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan mentalnya itu terganggu. Nah, apalagi sebagai seorang mahasiswa. Nah, sebagai seorang mahasiswa itu kan banyak sekali masalah yang betul. datang kepada mahasiswa tersebut. Nah, mungkin dari situlah penyebab-penyebab yang menjadikan sebuah gangguan mental tersebut. Iya, yang memantik mahasiswa tersebut bisa stres begitu ya. Iya, betul. Baik. Kalau dari Kak Halisa tadi bagaimana? Kalau menurut saya, seorang yang mengalami mental health itu adalah orang yang terlalu memikirkan suatu permasalahan. Jadi dia tuh terlalu bahwa masalah ini tuh besar, tapi dia tidak melakukan apapun. Ya, jadi dia hanya kayak menjudge dirinya gitu, kayak terlalu memikirkan. Overthinking ya Kak bahasanya. Overthinking, yang terlalu berlebihan lah. Ya, masalah kecil itu sangat-sangat menjadi beban untuk mereka, sehingga itu menjadi masalah besar gitu ya. Ya, kalau dari Kak Rizka bagaimana? Menurut saya, mental health itu kondisi di mana individu mengalami kesejahteraan mental baik secara emosional, psikologis, dan sosial. Ya, baik. Jadi kesehatan mental itu sangat-sangat penting teman-teman yang menjadi sebuah sorotan di era digital sekarang. Nah, mungkin dari beberapa jawaban kakaknya tadi, itu mungkin bisa bercerita mengenai pengalaman pribadinya, mungkin terkait kesehatan mental ini, gitu. Mungkin dari siapa dulu yang ingin bercerita? Bisa dari Halisa nih. Ya, boleh. Kalau dari saya, itu mungkin pengalaman pribadi saya waktu saya SMA ya. Itu tuh saya mungkin pernah mengalami sesuatu yang menurut saya itu sangat besar ya bagi saya gitu. Karena saya mengalami breakout ya, tahulah wajah gitu kan. Ya, mungkin masih masa-masa pubertas bahasanya ya. Berarti saya masih pubertas dong. Hormonalnya itu. Tapi kalau saya dulu tuh kayak jerawat itu memang seluruh muka kita. Jadi saya juga saya tuh nggak pernah pakai skincare yang merkuri misalkan gitu. Saya coba pakai skincare yang memang sudah BPOM dan halal gitu. Terus tuh saya itu tiba-tiba tumbuh ya banyak. Itu kayak dari orang-orang terdekat tuh kayak
dulu muka kamu kayak gitu gitu. Terus tuh dari orang tua juga pernah kayak ini nih sering ganti skincare terus jadi mukanya hancur, padahal aku tuh nggak pernah ganti skincare gitu. Cuman ganti di produk yang memang udah Bepom, yang udah nggak ada, ibaratnya tuh nggak ada yang nggak baik lah gitu. Tapi ya itu sampai kayak kalau yang di sini sembuh, yang di sini terus tuh kayak aku tuh kayak sampai ya Allah, kataku gitu kayak kapan gitu, sampai bertahun-tahun. Terus tuh banyak orang juga kalau ketemu tuh kayak dulu muka kamu kayak gak gini gitu, sekarang gini kan. Itu yang membuat saya tidak percaya diri, kayak mengurung diri, malas untuk keluar. Ya, berarti itu teman-teman, omongan-omongan orang dari luar itu bisa meruntuhkan mental seseorang. Kan kita tidak tahu ya seberapa apa sih tingkat mental mereka itu. Jadi kita sebaiknya menjaga omongan kita. Ya, kita mengontrol lah untuk bersikap kepada orang lain begitu. Dari kakaknya? Iya, mungkin aku juga hampir sama pengalamannya dengan Halisa. Apalagi ini kan sekarang aku yang mengalami itu. Jadi dulu itu waktu SMA aku nggak pernah tuh jerawatan. Paling kalau jerawatan itu 1 atau 2 aja. Tapi setelah itu nggak lama habis itu sembuh. Nah terus kalau sekarang semenjak aku kuliah, mungkin banyak tugas, terus tekanan, terus banyak begadangnya juga. Nah mungkin dari itu aku jadi jerawatan kayak sekarang. Nah betul kata Halisa juga, kata-kata orang itu sangat menyakitkan, mempengaruhi iya di mempengaruhi, iya. Terkadang kita tuh udah mati-matian mempercayakan diri bahwa ya ini memang ya sudah seperti ini, Iya, pasti sembuh. iya. Tapi ada orang lain datang tiba-tiba kayak meruntuhkan itu semua. Iya, betul sekali. Nah, terus juga saat aku jerawatan ini kan banyak sekali tuh yang ngomongin, dulu mukamu kayak nggak kayak gini, kenapa sekarang kayak gini gitu. Kan itu kayak langsung hati itu kayak jeruk kayak gitu. Nah, mungkin kalau menurut aku setiap orang itu ada masa-masanya untuk apalah hormonnya. Iya. Nah, terus mungkin juga sebagian orang mungkin hormonnya bagus-bagus aja, muka-mukanya itu bening-bening aja gitu, nggak pernah jerawat. Mungkin juga sebagian orangnya yang mengalami masalahnya Mukanya kayak sensitif. ya mukanya sensitif kayak aku dan Halisa. Nah, terus selain itu juga dari kan kita sekarang nih mahasiswa kan. Nah, banyak sekali tugas-tugas, terus tekanan dari dosen, deadline-nya cepat sekali gitu. Nah, terus belum lagi dari masalah yang di luar. Mungkin bisa dari kos, bisa dari rumah dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk memicu gangguan mental untuk kita juga. Nah, terus seharusnya orang-orang di luar itu tidak tidak memperlakukan kita seperti itu. Nah, seharusnya apalagi kan kita ini sebagai mahasiswa. Mungkin orang di luar sana melihat bahwa oh, mahasiswa enak sekali, uang dikirimin aja gitu. Hidupnya aman-aman aja. Mungkin masa depannya juga cerah. Kan belum tentu. Kita yang merasakan, mereka cuma bisa berkata-kata. Kita yang merasakan di sini, kita yang menjalaninya. Seharusnya kita itu perlu dukungan banyak dari orang-orang luar terdekat. Iya, orang-orang terdekat juga. Nah, bukannya malah mereka yang menjatuhkan kita. Ya, jadi masalah itu bisa dilatar belakangi oleh banyak sekali teman-teman. Jadi kita tuh jangan meremehkan orang lain yang mungkin kita anggap masalahnya sepele. Kan kita juga mempunyai masalahnya masing-masing gitu ya. Dan juga kita jangan menjudge orang atau berkomentar buruk terhadap orang, karena kita tidak tahu apa sih yang melatar belakangi mereka untuk bersikap seperti itu. Mungkin banyak sekali ya, seperti yang diceritakan oleh kakaknya tadi, sangat banyak masalah-masalah dan juga tekanan dari luar mereka begitu. Ya, kalau dari Kak Rizka bagaimana? Jadi pengalaman aku yang bikin stres berat, bikin mental health tuh waktu sebelum aku masuk SMA. Waktu itu aku sekolah pondok. Nah, aku tuh sudah terlanjur nyaman sekolah pondok, tetapi dipaksa oleh orang tua untuk sekolah umum SMA. Nah, di sana tuh kayak tekanan-tekanan tuh kan mulai
bermunculan dari mereka harus sekolah ini aja gini 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 gini. Sedangkan akunya nggak mau gitu. Jadi di situ terjadilah sedikit konflik batin begitu iya, ya. Mau ngikuti apa kata orang tua kah atau mau tetap teguh dengan pendirian kah begitu ya. Berarti agak susah ya. Iya. Karena orang tua nih kita berhadapannya gitu. Dan pasti kamu kayak ngerasa ini mau aku loh, tapi kenapa nggak didengar? Padahal yang dirasain aku loh, kenapa Iya. kayak egois gitu, Iya. nggak mau apa anaknya gitu kan, yang menjalanin kan. Iya, tapi itu kan sudah berjalan dari aku lulus SD kan sudah diatur tuh. Aku mau sekolah umum malah disuruh pondok. Aku sudah nyaman di pondok mau sekolah pondok malah disuruh umum. Nah, jadi itu tuh kayak orang tua tuh terlalu mengekang anak ya. gitu. Iya. Jadi itu cukup membuat stres lah. Ya. Begitulah kalau kata orang dulu itu apa yang direncanakan orang tua itu yang terbaik untuk kita, tapi orang tua juga harus memikirkan betul. perasaan anaknya, gimana kemauan anak, ya kan? Jangan egois lah, jangan sampai suatu saat menyesal dengan apa yang sudah ditentukan. Ya, wah sangat-sangat komplit ya, kompleks pembahasan mengenai kesehatan mental. Berarti itu teman-teman membuktikan bahwa mental health di Indonesia itu masih dalam kurva yang lumayan tinggi begitu. Terganggunya kesehatan mental di anak zaman sekarang apalagi ya kan. Nah, mengenai masalah yang tadi itu Kak, bagaimana sih kalian mengekspresikan mengenai kalian tuh tertekan begitu loh. Cara kita menyalurkannya itu bagaimana kalau dari kalian? Mungkin kalau anak yang lumayan introvert atau pendiam itu biasanya mereka mengekspresikan melalui puisi karena mereka itu merasa bercerita ke orang itu kurang begitu. Kalau dari kalian bagaimana caranya? Mungkin dari Ica dulu. Kalau dari aku dulu itu ya cerita ke temen sih, kayak mencurahkan. Terus tuh aku lebih meyakinkan diri juga bahwa yang mengalami ini bukan hanya aku, tapi orang lain tuh bahkan lebih dari aku. Jadi aku berusaha untuk percaya diri, lalu mencari teman yang juga dia itu mensupport kita, kayak meyakinkan kita bisa menjaga perasaan kita juga. Mencari lingkungan yang lebih baik lah. Ya, berarti lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang juga, teman-teman. Kalau dari kakaknya? Kalau dari aku mengekspresikannya dari dalam diri aku sendiri juga dulu. Kalau keteguhan hati lah. Nah, di situ aku mikir kalau orang di luar sana juga kayak kata Ica tadi, orang di luar sana juga mengalami hal seperti itu. Apalagi kan di TikTok tuh banyak tuh yang mengalami jerawatan seperti itu. Nah, kemudian yang masalah tentang kita kuliah, itu aku memberanikan diri untuk ya teguh aja. Kita harus semangat menjalaninya, jangan dengarkan apa kata orang yang malah itu menjatuhkan kita. Mungkin itu. Iya. Dari Kariska? Bagaimana tuh? Bingung ya, Kak? Soalnya kan setiap masalah tuh beda-beda juga cara penyelesaiannya. Misalkan kondisinya gimana kan penyelesaiannya juga beda. Kalau dari Kakak ini sepertinya lebih ke mendam ya. Mengikuti lah. Ya, lebih ke memendam masalah. Iya, mungkin mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Tapi aku ada pernah dengar nih mengenai kalau kita suka mendam, itu biasanya akan menjadi bom waktu. Jadi ketika di masa depan itu akan meledak masalah yang sebenarnya kita tumpuk itu, kita pendam. Nah, itu di masa depan akan membuat masalah itu menjadi besar lah gitu. Ya, kita membahas mengenai kita suka mendam mengenai masalah. Di ULM itu juga ada namanya Satuan Petugas PPKS mengenai yang menangani juga salah satunya yaitu mengenai mental health mahasiswa. Nah, kalian pernah dengarkah mengenai lembaga itu? Iya, sering disosialisasikan juga. Iya. Di Simari kita kan juga ada tuh Satgas PPKS. Kalau kita ada masalah kan kita bisa mengadu ke situ. Nah, dari kalian bertiga ini adakah yang pernah konsultasi ke Satgas PPKS itu? Ada. Apa sih? Bagaimana Kak itu? Dulu itu
sekitar aku masih semester 1 ya. Mm-mm. Itu aku pernah mengalami satu kejadian, Instagram aku itu dihack orang. Terus orangnya itu kan kayak ini mengancam, terus tuh ngecek Cyber ya berarti ya Iya, ancamannya. dia tuh tahu tempat tinggal aku. Wow, hacker itu. Iya. Ngeri banget. Terus tuh kayak pernah kayak aku di depan rumahmu katanya kayak gitu kan. Aku kan jadi kayak Takut. Diteror. Iya, Merasa terus dia diteror. juga bisa ngechat teman-teman aku gitu. Wah, parah ya. Iya, terus kan aku kayak stres banget, kayak pusing. Takutnya tuh akun itu kan digunakan ke mana-mana lah gitu. Iya. Kan aku kan dampaknya juga. Terus aku pernah curhat ke sana. Terus tuh ditanggapi dengan baik sih. Iya. Kalau dari mereka itu kebijakannya bagaimana Kak? Apakah diberikan kuesioner atau bagaimana begitu? Biasanya tuh kayak ada sih dulu tuh, cuman aku lupa ya. Cuma kalau nggak salah itu mereka itu kayak ya gimana kita curhat, mereka memberi tanggapan kayak gini gitu. Iya, Dan itu tuh rahasianya aman, terjaga juga di sana. Jadi kita bebas untuk mencurahkan apa yang sedang kita rasakan seperti itu. Iya, berarti di ULM sudah ada lembaga yang menaungi mengenai apa ya? Kesehatan mental mahasiswanya begitu. Terima kasih ULM. Ya. Nah, pembahasan kita sampai sini saja dulu, Kak. Ada quotes atau pesan kutipan gitu untuk teman-teman yang sedang menonton video ini? Bagaimana? Kalau dari aku, sayangilah diri kalian sendiri sebelum kalian menyayangi diri orang lain. Jadi kalian harus menjaga diri kalian dulu sebelum kalian menjaga orang lain. Jaga dulu kesehatan mentalnya, jaga dulu dirinya sebelum kalian menjaga kesehatan mental dan diri orang lain. Kalau dari aku, sayangi diri kalian, karena yang tahu tentang diri kalian itu hanya kalian. Jadi tidak perlu untuk mendengarkan segala apapun yang orang lain katakan. Tapi kita juga perlu menyaring gitu, tapi jangan pernah membuat itu semua sebagai judge untuk diri kita. Karena kita bertahan sampai saat ini tuh sudah luar biasa. Jadi sayangilah diri kita sendiri. Ya, dari Kariska. Kalau dari aku, jangan dengarkan omongan orang lain karena omongan orang lain tuh sangat mempengaruhi hidup sendiri, jadi cintailah diri sendiri. Ya. Kalau dari aku, tadi ada yang nanya nih. Kalau dari kita sendiri, gimana tuh? Mungkin 2 kata saja. Love yourself. Cintai diri kalian. Karena menjudge orang itu bisa meruntuhkan mental seorang. Jadi, sayangi diri kita. Siapa lagi kalau tidak diri kita sendiri yang menyayangi kita, ya kan? Betul sekali. Ya. Baik, lumayan asik sebenarnya ya, tapi karena karena durasi, jadi kita harus mengakhiri. Ya, mungkin kapan-kapan lagi Kak kita bisa lanjut lagi membahas mengenai mental health ini ya. Ya, terima kasih ketiga narasumber yang luar biasa pada hari ini telah bercerita pengalaman pribadinya dan juga pendapatnya sangat-sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih telah menonton Siniar ini. Kembali lagi di Siniar berikutnya dengan pembahasan yang lebih seru. Sampai jumpa.